Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pondasinya adalah syahadat. Tiangnya adalah sholat. Gitu. Kemudian ventilasinya adalah zakat. Kemudian haji adalah kapnya. Gitu. Maka orang haji suka pakai peci, itu kapnya. Nah harusnya orang pergi haji itu udah adem. Gitu kan tadi semua. Ya, itu secara syariatnya Mas Bambang. Ya. Jadi inilah ya perbedaan kata ini di antara kata Islam, silmi, kata Islam, silmi, dan salam. Maka itulah, kenapa disuruh masuk ke dalam? Karena Islam juga dari kata alif, sin, lam, alif, mim, maka shinnya terdiri dari 3 gerigi, berarti ada 3 gerigi itu perlambang adalah siapa yang harus kepada Allah harus lewati Rasulullah, si shin tadi semua, dan shin itu ada setiap zaman. Ikutilah guru yang sudah sampai pada shin derajat, dipanggil Yasin. Kenapa dia disebut Yasin? Karena dia tidak hanya sebatas ilmu tadi semua tadi kan, di mana imannya itu sudah dibuktikan, ilmunya bukan hanya yakinnya, bukan hanya sebatas alima dari ilmu yakin, tapi sudah masuk ke dalam dari ilmu ke ainul yakin. Dari ainul yakin udah masuk ke hakul yakin. Nah, pada saat sudah isbatul yakin, maka yang disebut iman tadi berubah jadi ilmu. Tuh. Itu bedaannya. Maka kalau sudah demikian, maka itulah pantas alif lam mim. Pada saat alif sudah laisa pada mim, pada saat Allah laisa pada Muhammad, maka tidak lagi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab la raiba. Tadi semua karena berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampailah pada isbatul yakin. Tadi semua sahabat ya. Kalau sudah sampai isbatul yakin, sudah tidak ada lagi gelisah. Tadi pantas di penghujungnya dari Islam, silmi, salam, keselamatan. Tuh. Inilah maka Allah menggunakan 3 istilah kata Islam, silmi, dan salam. Karena itu adalah kita harus masuk ke dalamnya. Maka tadi kenapa udhulu fi silmi, bukan udhulu fi Islam, fi silmi, tapi masuklah ke dalam Islam gitu, fi silmi, ke dalam tadi semua ya, dari jasadmu masuk ke hatimu, dari hatimu masuk ke ruhmu, masuk ke sirmu. Tuh, itulah fi silmi ya. Berarti dari fiilnya, saksikan fiilnya pada tubuhmu, pada gerigi yang 1 shin, masuklah sebenarnya fiil yang nampak pada tubuhmu, pada apapun kegiatanmu yang kau sadari, bisa disebut as-sholat. Jadi as-sholat itulah kesadaran, sadar kepada hidupnya Tuhan yang menggerakkan tubuhmu, dan kau menyaksikan fiilnya, maka itulah as-sholat. Dan boleh juga diartikan as-sholat lidzikri, karena kau sudah menyambung kepada az-zikra, sudah menyambung kepada Allah, az-zikir tadi semua ya. Nah ini jadi, sementara tubuh digerakkan melihat fiilnya, sementara yang menggerakkan tubuh adalah hati. Nah berarti sudah masuk ke gerigi yang kedua. Nah itulah yang disebut dengan thoriqat gitu. Yang gerigi yang pertama syariat, gerigi yang kedua thoriqat, gerigi yang ketiga hakikat. Tuh. Untuk apa? Diolah dengan ma'rifat supaya ketemu dengan sirnya tadi semua. Syariat seumpama sabut kelapa, thoriqat seumpama batoknya, hakikat seumpama daging kelapa. Tapi yang kau ingin cari adalah virgin oil yang ada di dalamnya, yang harus kau olah di dalamnya. Itulah kenapa bisilmi tadi semua. Udhulu, Allah memerintahkan fil madi, udhulu tadi semua. Atau itu tadi semua, masuklah, sampailah, dakhala, telah masuk, udhulu perintahnya, sampailah kamu masuk ke dalamnya, ke dalam shin,
supaya kamu dengan jalan lam alif, tidak ada jalan lain selain lam alif. La ilaha illallah tadi semua ya. Itulah lam alif. La ilaha illallah adalah ruhmu, mim Muhammadur Rasulullah adalah jasadmu. Islam tuh. Kan berarti sekarang tidak cukup hanya inna dina indallah Islam, tapi kamu harus diperintahkan di ayat yang lain kata Allah adalah udhulu fisilmi kafah tadi semua. Nah, maka ibadahnya dibagi 4 lapis karena shin tadi. Secara intinya 3 lapis karena tadi shin itu 3 gerigi. Tadi adalah syariat, torekat, hakikat, tapi dibalut dengan cahaya ma'rifat tadi semua. Karena tiada syariat dan torekat hakikat yang tanpa ma'rifat adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah tadi semua ya. Itulah shin. Maka orang yang sudah sampai sebenar-sebenarnya shin, di penghujungnya nanti innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka tidak lagi pada ucapan kepadamu saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C. Kamu cukup mengatakan kun, jadilah. Jadilah. Jadilah tadi semua. Karena engkau sudah bukan engkau tadi semua ya. Islam tadi semua sudah berserah diri. Sudah salimah, sudah aslama. Sekarang engkau sudah salimah. Maka sekarang sudah udah masuk lagi silmi dengan kafah, maka sekarang salam tuh. Nah inilah sahabat, kalau sudah salam berarti sudah, maka itulah kenapa nanti di dalam pelaksanaan adalah setelah penyaksian syahadat tadi semakan tadi dengan mengenal diri kau akan menyaksikan bersyahadat sebenar-benarnya diri batinmu adalah la ilaha illallah tu Allah dan Muhammad, dan sebenar-benarnya diri dohirmu adalah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah itu kau tegakkan diri batinku adalah la ilaha illallah, diri dohirku Muhammadur Rasulullah. Maka apapun yang kamu lakukan, asal terus bertahan pada si diri itu, diri dohir dan diri batin tadi semua, maka sebenarnya engkau adalah sholat apapun yang kamu lakukan. Tuh sahabat ya. Karena pada saat udah bertemu dengan diri, si diri yang dohir dan batin, itu syahadat pada diri. Mempertahankan, menegakkan si diri tadi yang selalu ada, itulah sholat. Pada saat kamu adalah menzakatkan tubuhmu, digunakan oleh si diri, itulah zakat. Dan pada saat engkau imsak dari merasa, menahan keberadaan wujudmu, ego dirimu, atau menafikan dirimu, itulah yang disebut dengan saum. Tuh. Pada saat sudah sampai di penghujungnya, maka engkau sudah qorib. Maka itulah yang disebut haji. Engkau sudah dekat padanya. Apa yang disebut dekat secara marifat dengan Allah adalah panaknya diri kita karena tajalinya Allah. Karena sudah tahalli diri kita. Itulah sahabat yang dimaksud udkhulu bisilmi kafah. Dari semua ya. Kalau sudah begitu berarti kamu sudah layak diundang oleh Allah untuk bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dalam surat Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun. Sudah selamat kamu tadi ya. Jadi itulah sahabat ya. Jadi perbedaan kata Islam, kata silmi, dan kata salam tadi semua. Dan itulah kenapa di penghujung sholat itu adalah, bahkan salah satu ta'rif sholat dalam kitab Fathul Mu'in adalah aqwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatahatun bitaslim. Maka di penghujungnya ada salam. Maka berarti seharusnya orang yang sudah benar shinnya, sholatnya itu adalah harusnya memberikan ketenangan, kedamaian. Ada tadi karena dia sudah assalamualaikum adalah berarti engkau sudah selamat. Tadi semua assalamualaikum
warahmatullah, maka engkau sudah muncul membawa kasih sayang dari hasil sholatmu, wabarakatuh, dan keberkahan pada dirimu. Karena, nah disitulah sholat yang sebenarnya sholat, di mana engkau sudah membawa dampak daripada sholatmu adalah tadi tapak sujud tadi, ya apa namanya, yang pada saat tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itulah yang sudah salimah, ya, yang masuk silmi, akhirnya di penghujungnya salam, makanya ada tampak dari simahum fi wujuhihim, ada pada wajahnya ada tampak-tampak kebahagiaan, wajah yang cerah, wajah yang bahagia, yang sumringah tadi semua, hati yang melambung adalah karena di sini sahabat, rasa bahagia itu akan ada di dada, rasa ketenangan, kedamaian, karena ada samrah, ada buah daripada Islam yang masuk ke silmi, di penghujungnya adalah salam tadi semua, ya. Maka ada keberkahan pada kita semua. Maka itulah kita disuruh oleh Allah dengan inna dina indallahil Islam, masuklah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, barulah adalah salamun qaulam mir rabbir rahim, adalah keselamatan dohir dan batin, sahabat, ya. Nah itu ya barangkali Mas Bambang, karena ini hanya ala kadar sajalah tadi semua, ya, ala kadar saja yang Abah bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tetapi intinya adalah Abah menjawab dari pertanyaan panjenengan, apa beda Islam, silmi, dan salam yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu. Jadi sekali lagi, marilah kita jangan cukup hanya mengaku sebatas Islam. Jangan hanya mengaku-ngaku Islam, tapi tidak pisilmi kafah tadi semua, ya. Karena kita disuruh oleh ayat yang lain, oleh Allah untuk masuk ke dalam bangunan. Kalau Islamnya bangunan, pisilmi adalah masuklah ke dalam semua, ya. Sebetulnya gerak tubuhku pilnya, masuklah ke dalam. Sebetulnya tubuh ini digerakkan oleh hatiku, itulah asmanya. Sebenarnya asmaku digerakkan oleh ruhku, itulah sifatnya. Sebenarnya sifatku diperintahkan adalah oleh syir, itulah zat Allah yang memerintahkan tubuh ini. Tadi semua, itulah baru makan tadi di penghujungnya ada keselamatan. Karena siapa? Karena dialah Allah yang menjalankannya. Tadi semua, ya. Maka zikirnya nanti juga beda. Maka zikirnya yang sudah, kalau ya yang sudah pisilmi kafah, maka zikir syariatnya adalah engkau menyaksikannya pada ucapanmu dan perbuatanmu. Tapi zikir secara thariqat engkau menyebutkan namanya di hatimu. Tuh. Mengingat Allah dengan perbuatan dan ucapan, zikir syariat. Mengingat Allah dengan hati disebut zikir thariqat. Mengingat Allah dengan rasa disebut dengan zikir hakikat. Apa yang dirasa? Apapun. Rasa dohir, rasa batin, rasa pada penglihatan, pendengaran, pada kalam, pada apapun. Rasa dohir pada makanan, pada asin, manis, semua rasa. Karena kalau kamu tidak hidup, nah tadi, maka kamu tidak akan pernah punya rasa. Maka itulah, zikir secara hakikat adalah rasa. Maka setiap hari engkau diingatkan Allah kepada rasa. Rasa pada makanan, rasa kenyang, rasa lapar, rasa asin, rasa manis, rasa kecut. Tapi sesungguhnya semua itu terjadi karena adanya hidup. Tanpa hidup tak ada rasa. Rasa ada pada hidup, bukan pada lidah dan bukan pada benda yang kau rasakan itu, sahabat. Itulah Rasul. Barulah nanti setelah kau mengerti bahwa mengingat Allah secara hakikat dengan rasa, tapi mengingat Allah secara makrifat adalah dengan penglihatan. Itu tadi yang tadi sebut iman, pada saat engkau meyakini sesuatu yang belum kau lihat mata, namanya iman.
Tapi pada saat engkau sudah mampu makrifat melihat itu dengan mata, berarti semuanya sudah dohir, jadilah ilmu. Tuh. Maka itulah kata Abah, memahami Al-Quran. Pada saat orang membaca Al-Quran dengan mata, maka yang kau lihat hanyalah dunia. Pada saat Al-Quran kau pandang dengan mata nadhara, mata hati, semua Al-Quran itu isinya ilmu pengetahuan. Itu tadi kan ilmu dari semua. Pada saat Al-Quran itu kau lihat lagi adalah dengan sifat Allah pada ruhmu, maka yang nampak adalah cinta. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat cinta. Coba apa yang bukan cinta di dunia ini? Nasi yang kau makan hasil cinta putik dan benang sari, jadilah. Buah yang kau makan hasil tauhid, cinta. Cinta itu dari semua. Telur yang kau makan hasil cinta. Karena kalau tidak ada tadi semua. Listrik yang nyala karena cinta adalah antara kabel biru dan kabel merah. Mobil yang jalan adalah karena di aki itu ada plus dan itu cinta. Itulah sebetulnya adalah merupakan yang harus kamu pahami adalah 4 sifat Allah, yang 2 kelembutannya, yang 2 kekasarannya, yang seolah-olah tadi jalal dan kamalnya ada kelembutannya, jamal dan kamalnya kelembutannya, jalal dan kohara adalah kekasarannya. Tadi itulah, maka hidup di dunia ini disebabkan dari 2 sifat dia, yang baik dan buruknya. Tadi semua ya, antara lembutnya dan kasarnya. Inilah sesungguhnya yang terjadi hari ini, sahabat ya. Maka inilah mari kita pelajari dan mari kita rasakan dan kau bisa merasakan jannatul ma'wa di dunia ini. Jangan mencari surga yang dongeng di sono. Semuanya sudah nyata. Itu tadi tergantung. Yang kau imani sorga di sana itu kan disebut iman. Kita harus iman adanya sorga. Tetapi ternyata pada saat iman itu sudah dibuktikan nyata, jadilah ilmu. Tuh kan tadi semua. Maka sekarang tidak ada lagi meyakini, tapi adalah tadi maka bukan hanya ilmu yakin. Surga bukan kata kitab, tapi sudah naik pada ainul yakin. Naik lagi pada hakul yakin. Isbatlah surga itu. Maka tidak ada lagi yakin, tapi adalah sudah ilmu. Tuh. Jadi ilmu itu sebuah keyakinan yang sudah dohir menjadi kenyataan. Itulah ilmu. Maka Al-Quran pada saat sudah dipandang dengan hati adalah ilmu. Al-Quran pada saat dipandang dengan ruh, cinta. Tapi Al-Quran pada saat dipandang adalah dengan penglihatan Allah adalah absar, yang kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Engkau sudah tidak tertipu lagi, sahabat. Nah, kalau begitu berarti kamu Islamnya sudah betul-betul aslama. Tuh. Maka di dunia ini kau sudah akan flying, merasakan. Dan ada jaminan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Kau sudah merasakan jannah. Tadi semua, ya. Maka pada saat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nah, itu sahabat ya. Ya, itu ya sahabat, barangkali mudah-mudahan jadi dari pertanyaan Mas Bambang Abah kembangkan, jadi semua pahami. Jangan terjebak hanya bingkainya. Kamu tidak akan melihat lukisan pada bingkainya. Islam hanya bingkai. Tapi silmi, masuklah pandang lukisan itu. Islam bangunan. Silmi, masuklah ke dalamnya. Saksikan syahadat, masuklah sholat, masuklah zakat, masuklah saum, masuklah haji pada tubuhmu itu, masuk ke dalam. Maka ya, itu ya, Islam adalah hanya bangunan tadi semua. Jadi orang sekarang ini hanya ngaku-ngaku punya bangunan, tapi tidak pernah masuk ke dalamnya. Gitu tadi. Ya kalau tidak tahu
masuk ke dalamnya, bagaimana indahnya bangunan yang ada di dalam itu tadi semua. Ya, itu saja Mas Bambang, sehat semua karena ada rame sahabat, ada apa namanya yang sedang kendurian, yang sing penting panjenengan sehat ya. Nah, kalau amaliyahnya tetap satu. Amaliyah yang sebenarnya amaliyah itu selalu adalah bagaimana, karena tadi Al-Quran pada saat dipandang dengan syir, maka yang nampak hanya Allah saja. Tuh. Berarti kalau begitu hanya cinta dan cinta dari semua. Maka yang tadinya dua, ayo satukan dari semua. Membiasakan menyerahkan diri padamu dari semua. Maka di antara salah satu Islam adalah untuk serahkan dirimu supaya bisa silmi ke dalam. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Demikian juga pada saat mandi, pada air, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Semua. Kemudian juga biasakan narik napas, keluar napas, sadari napas masuk, napas keluar. Tahanlah napas masuk, tahan. Maka Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wad. Lepaskan pelan-pelan. Ya. Nah inilah yang harus dilatih. Napas masuk, tahan. Ya, kemudian keluarkan lewat hidung. Napas masuk dari mulut, tahan dari Allah, dari semua. Nah, kemudian yang biasa adalah mandinya, kemudian bagaimana istinja awal pada makanan, antarkan semuanya dari semua ya. Jadi kita jadi rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua alam, mengantarkan ikan yang kita makan, mengantarkan ayam yang kita makan, mengantarkan semua apa yang kita makan itulah tujuan kita diciptakan sebagai khalifah. Mengantarkan, menjadikan rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, rahmat, kasih sayang. Tadi pada saat kau sudah pandang Al-Quran itu adalah dengan syir, maka yang ada hanya Allah, berarti yang ada hanya cinta saja. Jadi semua ya, maka hilanglah kebencianmu, hilanglah kemarahanmu, hilanglah yang selama ini engkau digonjang-ganjing dengan bentuk rupa, sekarang engkau sudah terbang bebas dari semua ya. Nah inilah yang harus difahami ya. Maka itu Mas Bambang ya. Kenapa ada kata Islam, ada kata silmi, ada kata salam. Ujungnya salamun qaulam mir rabbir rahim. Semua ya. Keselamatanlah kepadamu semua. Nah itulah ya. Kalau begitu berarti Islamnya sudah salimah tadi semua, selamat tadi semua ya. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Kembali lagi adalah jaga makannya, jaga minumnya, jaga ininya, jaga itikadnya, jaga napasnya, itu saja, sadari. Dan usahakan di antara dua waktu di waktu malam, tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan duna jahri minal qaul, maka tahanlah nafasmu semua ya. Tahan pada saat nafasmu, kemudian syirullah, tahan semua ya. Jadi napas masuk, napas keluar, napas masuk, gigi dirapatkan, lidah dirapatkan, belajarlah mati dalam itu dari semua. Belajarlah bangun daripada tidur. Karena an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, tapi jangan percuma kita bangun setelah mati. Ayo kita sekarang bangunkan diri kita dengan sering menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas sebanyak mungkin waktu yang kau bisa ikhlas melakukannya di waktu pagi dan petang bil guduwi wal asal dengan kelembutan tadi semua dan tadi semua tadi wadkur rabbaka fi nafsika pada jiwamu tadarruan dengan tadarru tadi semua bagaimana tadarru, paham itu tadarruan wa khifatan, dan rasa takut adalah bahwa kita hidup ini adalah bisa berubah-ubah, nasib kita terserah dia. Dunal jahri minal qaul, tidak usah mengeraskan ucapan, cukup pada. Maka di ayat Az-Zumar kata Allah, aku mendengar lirihanmu, aku mendengar bisikanmu. Allah tuh senang kamu berbisik semua. Bagaimana cara berbisik? Bisikanlah di rumahnya. Ada kolbu di sini, ada multajam di sini.
Kan tadi, ini ada Ka'bah, qalbul mu'min, Baitullah. Inilah qalbul mu'min, Baitullah. Rumah yang dibangun oleh Allah sendiri adalah disinilah hakikat Yasin tadi semua ya. Maka man dakhalahu kana amina tadi semua. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan syar. Maka bicaralah pada mulut tajam hatimu ya. Menakutkan lidah ke sebelah kiri latifah qalbimu sama saja. Ada Ka'bah syariat, ada Ka'bah hakikat. Dan inilah Ka'bah di mana kamu bisa bermunajat pada Allah. Dengan apa? Dengan menaklukkan lidah. Dengan merapatkan gigi. Dan mematikan dirimu dengan menahan nafas. Maka sekali-kali sebelum kamu isi dengan permintaan, latih saja dulu. Belajar mati dulu. Di pada dasarnya yang disebut mati, di mana berhenti bernapas. Lihat itu. Maka itulah orang yang mati disebutkan telah menghembuskan napas yang terakhir. Ya, sok coba kamu jajal semua ya. Biasakan ada waktu di kantor, dimanapun ada waktu lenggang, tekukan lidah, rapatkan gigi. Diam saja dengan Allah itu. Ya, tadi semua. Cobalah ya, coba jajal. Kalau apa susahnya sih menjajal gitu kan tadi semua. 3 hari, 7 hari, 40 hari atau dan Abah sudah melaksanakannya lebih dari berapa tahun ya. Dan ternyata hari ini buahnya jelas samrohnya tadi semua. Jadi Abah bukan ngomong kosong, tapi memang Abah rasakan sendiri, dibuktikan sendiri tadi semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ruhi, assalamualaikum ya jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, assalamualaikum ya Sulaiman, assalamualaikum ya Daud alaihissalam, assalamualaikum ya Musa ya Isa, assalamualaikum ya assalamualaikum, assalamualaikum ya Nuh alaihissalam, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi amdi, bismillahi nuri nuru nurullah nur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia ya. Pada hari ini kita kembalikan jiwa kita oleh Allah setelah kita tadi malam adalah digenggam pada saat tidur kita adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala hal apapun. Belajar mentauhidkan Allah wahada yuwahidu tauhidan adalah marilah kita mensyukuri dan
adalah bagaimana kita adalah berterima kasih pada Allah dalam segala hal, sahabat. Maka pada dasarnya tidak ada yang buruk di sisi Allah. Tidak ada satupun gerak makhluk ya sebiji jarah sekalipun kecuali adalah mutlak gerak dia. Tidak ada satupun wayang yang bergerak kecuali adalah semuanya yang bergerak adalah dalang. Jadi, yang wujud adalah dalang, yang hidup adalah dalang, semua. Yang berilmu dalang pada dasarnya, sahabat. Ya. Karena kita adalah hanya wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Dan adanya segala sesuatu itu hanya satu. Ada itu satu. Jadi pada dasarnya dari mulai Allah sampai apapun yang ada hanya Allah dari semua ya. Maka jangan terjebak pada bentuknya, pada fisiknya ya. Karena adapun bentuk yang banyak, yang fisik yang banyak adalah ada yang diadakan. Tetapi ada adalah satu. Maka disinilah sahabat pagi hari ini adalah Abah ingin insya Allah kita akan menyambut bulan Sya'ban. Nah, ada lebih dari 30 orang yang bertanya tentang barangkali bagaimana cara kita menyambut bulan Sya'ban. Pada dasarnya sahabat adalah bulan dari Muharram sampai Zulhijjah itu adalah perjalanan. Maka kita sekarang sudah mau masuk bulan Sya'ban. Apa yang harus kita bangun pada bulan Sya'ban? Membahas apapun sahabat senantiasa kembali ikuti apa yang menjadikan landasan baginda Nabi. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapapun ingin memahami sesuatu, ingin mencari sesuatu, ya, maka jangan keluar daripada diri. Maka bicara tentang apa yang harus dilakukan bulan Sya'ban juga adalah kembali pada diri. Karena diri kita adalah alam shogir, adalah alam kesempurnaan Allah. Itulah kenapa manusia memiliki kesempurnaan. Dan itulah kenapa Allah telah memuliakan seluruh Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Dan Allah telah memuliakan Bani Adam. Kita telah diberikan karomah oleh Allah. Kita telah diberikan adalah kelebihan, kemuliaan setiap diri. Tinggal bagaimana adalah si diri adalah bangun dari tidurnya untuk menyadari tentang apa tujuan hidup tadi semua. Pada dasarnya yang Abah sering bahas adalah keberadaan kita manusia di alam dohir ini memang dalam kesadaran yang sangat rendah, ya, bahkan lebih mendekati pada kesadaran binatang, bahkan lebih rendah dari kesadaran binatang. Dan itu Allah sudah sampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa kita adalah, Allah menyebutnya adalah pada saat hati kita mati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Akhirnya juga mata batin kita juga buta. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Dan telinga batin kita pun tuli. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Kenapa? Karena kita masih ulaika kal an'am. Karena kita adalah masih binatang. Dari semua ya. Binatang yang berlogika. Kata Nabi adalah al-insan hayawanatik. Insan itu adalah binatang yang berlogika. Pada dasarnya sahabat, yang menjadikan kita tidak bahagia hari ini karena kita masih ada pada martabat binatang itu, ya, ada pada derajat orang, ya. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran itu ada orang, ada manusia, ya, ada insan, ada basarun, ada semua. Jadi orang yang paling tidak sadar itu masih ada pada martabat binatang pada dasarnya. Itulah kenapa selalu ya. Orang disebutnya adalah orang, adalah belum menjadikan adalah manusia sesungguhnya, sejatinya manusia. Makanya selalu adalah bahasanya adalah nah inilah barangkali yang apa amaliyah yang bisa kita lakukan
menyatukan yang sesuai pertanyaan 30 teman adalah sesungguhnya adalah kalau seandainya kita memahami tadi semua ya apa namanya yang disebutkan orang tadi semua adalah bagaimana adalah kita sadar ya. Bagaimana adalah kita sadar dari semua ya. Karena kebanyakan dari kita adalah kebanyakan masih orang utan dari sesungguhnya. Kesadaran manusianya adalah masih hanya tatanan 12 sampai 18% dari semua ya. Maka itulah takut hidup, takut mati dari semua ya. Karena masih tatanan orang tadi semua. Kalau sudah jadi manusia sebetulnya tidak ada alasan tidak bahagia sebenarnya kalau kita paham ya. Tetapi ya tidak apa-apa karena ini hidup adalah proses belajar, apalagi sekarang kita ada masuk bulan Sya'ban, maka yang menjadikan penyebab ketidaksadaran kita adalah karena eksistensi jasad, ego diri, pengakuan diri itulah yang melekat pada diri. Sehingga kita sulit untuk menjadikan diri kita adalah untuk apa namanya terbang bahasanya. Karena kalau dalam bahasa ilmu fisika adalah gaya sentrifugal, gaya tarik-menarik tubuh kepada bumi terlalu kuat tadi semua. Maka yang disebut daya adalah semakin berat adalah daya, maka semakin berat pula benda itu akan terbang, sahabat. Nah, diri kita ini dibagi dua bagian. Ada diri dohir dan diri batin. Diri batin kita adalah ruh dan diri dohir kita adalah jasad. Nah, maka penghalang daripada si ruh untuk kembali kepada Allah atau menemukan kebahagiaan atau menemukan kesadaran atau meningkat kesadarannya, itu penghalangnya adalah jasad. Karena jasad masih sifat binatang tadi semua ya. Karena jasad masih menghalangi adalah memiliki sifat adalah binatang tadi semua ya, yang selalu adalah tadi. Maka inilah sahabat yang mungkin kita akan bahas pada pagi hari ini yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Karena pada dasarnya bicara Sya'ban sebenarnya adalah juga bicara tubuhmu. Bicara Rajab sebetulnya adalah ruhmu pada dasarnya. Maka itulah di bulan Rajab, bulan yang ke-7, kemarin Abah sudah bahas tentang hakikat angka 7 yang berlaku pada tubuh ini. Maka berlakulah kita hidup pada hari yang 7. Dari Ahad menuju Ahad. Tubuh kita disusun oleh 7 lapis nafsu. Dari Ammarah, Lawamah, Mulhimah, Mutmainnah, Radiyah, Mardiyah, Kamilah. Dan 7 lapis kesadaran. Ya. Maka oleh karena itu adalah tubuhnya bentuknya dalam bentuk adalah 7 bagian. Bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri, dada depan, dada belakang, kaki kanan, kaki kiri. 7 bagian. Dan ada 7 lapis bumi pada tubuh. Adalah bulu, kulit, tulang, darah, sumsum, urat. Ada 7 lapis langit. Ruh itu. Ya, 7 lapis langit. Ya. Bicara langit adalah ruh. Dan juga ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, dan latifatul qalab. Dari semua ya. Maka mensucikan tubuh ini pun menjadi dibagi dengan 7 bagian yang dohir. 7 air mutlak, air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air salju, air es. Dan demikian pula juga adalah 7 apa namanya kita dibangun tubuh kita dengan 7 latifah dan 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Dan 7 pula apa namanya adalah sifat maknawi dari semua. Nah, disinilah sesungguhnya yang harus adalah kalau kita di bulan Sya'ban ini adalah bagaimana untuk menyatukan dohiron wa batinan. Rajab batin, Sya'ban adalah dohir dari semua. Dan dua-duanya harus kita kawinkan tadi semua. Dan karena kalau seandainya tidak dikawinkan, maka jasad dia akan menguasai adalah
perjalanan hidupmu dan sementara ruhmu terbengkalai. Jadi ruh terbengkalai, kita tidak akan bahagia. Tapi ruh terbang, tapi jasad terbengkalai dari semua. Itulah kenapa Allah membawa kepada kita di dunia hasanah, maksudnya jasad yang hasanah, cukup makan, cukup pakaian, cukup ini, cukup itu, cukup apa, jadi semua. Syukur kalau berlebih, di semua ya. Wafil akhirati hasanah sebetulnya adalah bicara adalah ruh kita sesungguhnya, kesadaran ruh kita. Maka yang terbaik seharusnya adalah koalisi. Maka itulah di alam ini Tuhan mengajarkan kepada kita tauhid, wahada yuwahid tauhidan itu mengawinkan. Maka sesungguhnya dari awal Allah ingin kita bahagia pada saat kita kawinkan dohiron wa batinan. Maka wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujna, pasanganmu wa kula minha rogoda. Allah menyuruh kita menikmati surga di sini kalau seandainya sudah kawin dohiron wa batinan. Tadi Adam adalah dan Hawa bahasanya. Sebetulnya adalah hakikat jasad dan ruh dikawinkan. Makanya itulah kenapa manusia gelisah, karena manusia tidak sakinah. Maka itulah kenapa Allah memberikan contoh lain. Manusia harus kawin dengan lawan jenis. Dari semua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ajwajan adalah juga sama. Supaya kawin tadi semua. Tauhid tadi semua ya. Maka dunia ini isinya tentang kawin sebetulnya. Hanya tentang bagaimana adalah jam'u, menyatukan dohiron wa batinan. Semua ya. Antara fisika dan kimia harus kawin. Pada fisika berlaku hukum fisik. Hukum gravitasi berlaku, hukum relativitas berlaku, hukum tabur tuai berlaku. Tapi pada kimia ada hukum kimia pun adalah akan berlaku. Maka ada kohesif, ada adhesif, ada tarik menarik, ada tolak menolak dan lain sebagainya. Itulah tentang tubuh kita ini. Maka itulah Allah menyuruh kepada kita membaca diri. Tadi wafi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau meneliti apa bagian batinmu, apa bagian dohirmu. Tuh. Sanurihim ayatina fil afak, telah kuperlihatkan ayat-ayatku, wafi anfusihim, dan di dalam dirimu. Nah itu. Apakah engkau melihat? Allah di situ adalah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana, sampai jelaslah Allahu al-haq pada dirimu. Itulah sahabat tentang, maka kita tidak bisa melepaskan. Maka Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada ajwajan, ada pasangan. Pasangan. Maka kata Abah, pasangannya air adalah api. Maka tadi pada saat kemarin bulan akhir tahun kemarin banyak hujan, sekarang masih ada hujan, tapi nanti akan disusul api. Karena itu kekasihnya, pasangan. Jadi pasangannya. Jadi pasangannya daripada air itu api. Jadi semua ya. Maka kalau kemarin banyak banjir, hari ini mungkin penutupan masih ada banjir. Tapi nanti ke depan itu yang akan kalian tonton adalah api. Suaminya yang datang. Begitulah hukum sahabat. Demikianlah hukum alam sebetulnya adalah. Alam ini adalah alamat. Alamat ini adalah ya Allah gitu kan tadi. Maka berlakulah hukum sunatullah pada alam ini. Nah ini yang harus dipahami ya sahabat. Supaya kita berjalan dari Muharram kepada Dzulhijjah itu mengerti. Apa yang harus dilakukan di Muharram, apa yang dilakukan di Safar, apa yang dilakukan pada Rabiul Awal atau Mulud, Silih Mulud, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, barulah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini. Kita sebentar lagi akan menyambut adalah apa namanya, karena tadi untuk bahagia dohiran wa batinan, 7, 8, 9 ini harus dikawinkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini harus dikawinkan. Tadi semua. Ya, seperti halnya dalam setiap rumus-rumus molekul ya, misalnya adalah senyawa, sesuatu itu akan berguna kalau sudah
memiliki rumus senyawa. Contoh, satu hidrogen dengan dua hidrogen dengan satu oksigen. Itu adalah menjadi 3. Berarti di situ adalah akan menjadi bermanfaat benda itu. Gabungan H2, 2 hidrogen dengan oksigen, itu akan merasakan manfaatnya dan dia disebut air, namanya si Adamnya. Pada saat kamu sudah jamu tadi semua, ya, ada ikatan tadi semua atau kawin bahasanya, ya. Nah, inilah sesungguhnya Allah sudah mengajarkan kepada kita di alam, ya, bagaimana rumus-rumus kimia yang berlaku di alam dan itu menggambarkan kepada kita tidak ada bedanya dengan diri kita manusia. Itulah kenapa kita harus diajar tajwid tadi semua. Tadi kenapa kita di tubuh kita dijadikan Al-Quran oleh Allah dan ada tajwid, ada kiroat tadi semua sama. Karena pada saat huruf saja, misalnya hukum nun mati dengan bagaimana idhar, bagaimana ikhfa, bagaimana idgham pada tubuh. Supaya tubuh ini sahabat bertajwid kepada seluruh isi alam, kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, pada pohon. Kalau seandainya sudah mengerti hakikat diri kita adalah tajwid juga, maka insya Allah maka ada kiroat yang indah yang bisa dibangun pada komunitas itu, sahabat. Demikianlah cara Tuhan mengajarkan lewat hukum-hukum alam tadi semua, ya. Nah, maka pada pagi hari ini adalah juga kita akan bahas tentang bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang sangat penting, ya. Walaupun dari 12 bulan itu tadi semua, karena kita ini berjalan pada tadi setelah kita mengerti 77 tadi semua, kita akan mengerti adalah angka 12 tadi semua. Karena kita hidup di 12 bulan. Hidup di 12 bulan karena tadi pada dasarnya diri batinmu la ilaha illallah itu adalah dua huruf, ilaha 3 huruf, Allah 4 huruf. La ilaha illa Allah. Nah, itu 12 huruf. Muhammad jasadmu, Rasul, Allah adalah merupakan 3 suku kata tapi masing-masing 4 huruf. Maka pada dasarnya adalah kita ini dohir 12 jam, batin 12 jam diajarkan sesungguhnya. Maka badrun 12 jam malam adalah tubuh kita mati tadi, samsun 12 jam siang tadi semua. Tapi kawinan 12 jam siang, 12 jam malam itu adalah suratul Fatihah, 144 huruf. Tubuh kita lah suratul Fatihah itu. Maka kalau seandainya kita sudah baik mufatahah, nah Fatihah itu adalah surat Al-Fatihah, adalah kunci. Surat Al-Fatihah juga boleh dikatakan adalah sebagai pembuka dari semua. Maka jadikan tubuh kita adalah pembuka. Nah, itu bisa kita lakukan pembersihannya adalah di bulan Sya'ban. Karena kalau seandainya tadi adalah bulan 7 adalah bulan la ilaha illallah, bulan Sya'ban bulan Muhammadur Rasulullah, Sya'ban bulan Rasulullah, tapi adalah Ramadan bulan ke-9 adalah bulannya kita, gabungan Allah dan Rasulullah. Berarti kita sudah sudah wahada yuwahidu tauhidan, itu sudah 3 tapi 1 dari semuanya sudah bersatu. Nah, itulah 7, 8, 9. 7, 8, 9, 24. 7 bulan 7 Rajab, 8 bulan Sya'ban, 9 adalah bulan Ramadan dari semua, ya. Maka itulah barulah kamu akan mengerti kenapa ini maksud Idul Fitri itu, kan. Bagaimana kamu akan id kembali dari ada yaudu kembali tadi sila ilaha illallah tadi, kembali pada la ilaha illallah pada batinmu, mengembalikan dari alam arwah ke alam wahidiyah, alam wahdah kembali ke alam ahadiyah, dari alam afal ke alam asma ke alam sifat kembali ke zat. Itulah kembalinya kepada di bulan ke-7 itu adalah hakikat batinmu la ilaha illallah. Nah, Sya'ban adalah bulan Muhammad Rasul Allah. Maka itulah
Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Rajab adalah merupakan syahrullah dan Sya'ban syahri bulanku tadi semua. Nah, maka bagaimana menyikapi, membangun kesadaran pada jasad di bulan Sya'ban ini supaya nanti di bulan Ramadan itu betul-betul adalah kita kawin dohiron wa batinan tadi, menjadi bulan umatku tadi semua. Jadi bahasanya kalau seandainya di bulan Rajab dan Sya'ban, bulan 8 bersaksi adanya Allah, Muhammad bersaksi pada Allah, Allah pun menyaksikan Muhammad, dan adapun Sya'ban adalah Adam, kita umatnya adalah bagaimana ikut dibawa menyaksikan. Tuh. Tapi kan itu di situ harus 7, 8, 9. Maka ini hanya teorinya saja, tetapi prakteknya mudah sebetulnya. Adalah bagaimana dengan menekuk lidah, merapatkan gigi. Nah, kemudian ada mandi di bulan Sya'ban ini lebih perbanyak mandinya. Tapi bukan hanya mandi guyuran air, tetapi lebih banyak mandi ruhani dari sesungguhnya. Nah, maka Nabi pun bersabda, amalia yang paling banyak sunnah yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban itu saum dari semua. Nah, apa itu saum? Bukan hanya saum menahan makan dan minum, sahabat, tetapi lebih banyak pada imsak. Tadi di bulan Sya'ban ini maksud Nabi banyak saum secara hakikat, itu secara hakikat. Secara syariat banyak saum biasa seperti biasa. Tapi secara hakikat banyak imsak, menahan keberadaan wujud diri. Jadi di bulan Sya'ban itu terus menyadari sebenarnya aku wujud yang diwujudkan. Begitu. Sebenarnya yang ada hanya Allah dan aku ada yang diadakan. Itu itikad terus dibangun pada rasa. Supaya tubuh ini tidak menjadi mendominasi adalah ruh kita. Karena manusia yang tidak bahagia pada dasarnya adalah tubuh yang di dalamnya ada nafsu yang tidak terkendali, yang menguasai adalah tubuh ini sehingga ada terkatung-katunglah ruhnya. Walaupun sholat tubuh ini nggak ikhlas. Walaupun sholat tubuh ini adalah pamrih. Walaupun sholat tubuh ini ada yang diminta. Walaupun sholat, jadi akhirnya juga sholat adalah hanyalah hasilnya sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, sahabat. Maka pahamilah tentang bagaimana Rajab bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8. Itu semuanya yang Allah dohirkan, semuanya punya makna, sahabat. Ya. Semuanya punya hakikat, semuanya punya hikmah. Ada rahasia di sebalik rahasia, gitu. Ya. Nah itulah ya. Nah maka jangan sampai kita hanya ketemu lagi Sya'ban, ketemu lagi Ramadan, ketemu lagi Sya'ban, ketemu lagi Ramadan, tapi tidak pernah masuk ke dalam bulan Syawal. Syawal itu kan salah, meningkat. Sudah meningkat apa? Kesadarannya. Salah, Syawal. Meningkat kesadarannya. Karena pada saat kamu sudah meningkat kesadarannya, kamu akan bahagia sebenarnya. Sadar. Namanya sadar, kamu akan eling. Gitu. Maka kalau sudah sadar, kamu bisa sholat. Gitu. Kalau enggak sadar alias mabuk, kamu dilarang sholat. Wala taqrabu sholat wa antum sukara. Nah itu. Nah sebanyaknya kebanyakan sekarang, tadi sholatnya itu adalah sholat orang mabuk dari semua. Ya. Karena sholat yang dibangun bukan dengan kesadaran tadi semua. Nah inilah sahabat, sesungguhnya setiap tahun itu adalah perjalanan, adalah bagaimana untuk si jiwa belajar untuk sekolah berproses. Nah jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan 7, 8, 9, 24. 24 adalah perlambang dohir dan batin, 12 jam siang, 12 jam malam. Maka tadi Rajab adalah la ilaha illallah ruhmu. Dia harus mi'raj tadi. Adapun Sya'ban adalah Muhammadur Rasulullah. Dialah yang Isra dari semua. Jadi Isra pada tubuhmu, maka ada mi'raj pada ruhmu, seolah-olah begitu. Gitu. Jadi itulah maka kenapa dalam Al-Qur'an kisah Isra Mi'raj itu adalah apa dulu? Mi'raj dulu sebetulnya. Coba kalian lihat surat An-Najm itu adalah dia surat An-Najm dulu yang turun, baru surat Al-Isra. Memang harusnya begitu sebenarnya. Ruhnya dulu diaktifkan tadi semua.
tadi ada rojab dulu, tadi bulan 7 dulu, aktifkan dulu ruhnya gitu. Hidupkan dulu hatinya supaya nanti masuk ke dalam Sya'ban. Nah, itu. Makanya untuk Isra itu perjalanan jasad, Mi'raj perjalanan ruh, tuh kan gitu. Ini yang harus dipahami. Jadi Isra, Mi'raj itu perjalanan dohir dan batin tadi semua ya. Tapi yang berjalan bukan tubuh kita dan juga bukan ruh kita. Itulah si Adam itu hanya dibawa tadi semua. Si Adam itu dibawa untuk menyaksikan. Si Adam itu hanya dibawa untuk menikmati. Adapun yang bersaksi adalah Muhammad kepada Allah, adalah Sya'ban bersaksi kepada kebenaran Rojab gitu. Serojab menyaksikan sesungguhnya dia nyata karena adanya si Sya'ban, nah gitu. Nah, adapun Sya'ban dan Ramadan itu nyata pada kita manusia, insan, Adam tadi semua. Maka itulah sempurnalah bulan ke-9 tadi semua ya. Maka amalia yang sudah dibangun di tempat Abah di sini dari Muharram, kemudian bagaimana Muharram kholwat, kemudian Sofar mengkosongkan. Bagaimana cara Sofar mengkosongkan supaya bisa sifir. Bagaimana supaya lahir Tiplul Ma'ani, Rabiul Awal adalah Maulud dari bulan ketiga dan bulan keempat pendewasaan daripada si bayi gitu kan. Masuklah kepada kehidupan Ma'ul Hayat, mencari air yang sebenarnya air Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Supaya tadi sudah toharoh dulu untuk Rojab si ruh kita adalah terbang laksanakan Mi'raj. Mi'raj dulu sahabat sebetulnya. Bukan Isra dulu kalau dalam Al-Quran. Makanya surat An-Najm yang mengisahkan Sidroh Al-Muntaha, yang Nabi berjalan itu adalah 15 tahun sebelum kisah Isra sebenarnya. Tadi semua. Maka tadi perintah sholat itu setelah Mi'raj dulu. Gitu kan tadi. Karena di dalam Al-Qurannya sendiri surat An-Najm itu 15 tahun dalam kisah Asbabun Nuzulnya barulah turun subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Baru dijalankan. Kan tadi. Gak mungkin dijalankan tadi semua. Tadi kecuali kamu sudah lebur. Tadi semua di Rojab. Tadi semua. Sangat masuk akal kalau seandainya Quran menjelaskan Mi'raj dulu baru Isra sebetulnya. Mi'raj dulu baru sholat. Kan tadi. Jadi pahami ya. Nah tadi. Nah, makanya amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Nah, tadi karena berarti kalau Rojab kemarin kita sudah melaksanakan kholwat, kemudian sambil juga kita ngabeti, menahan tubuh ini daripada apa yang dia sukai, tadi berhenti makan nasi, berhenti makan ikan, berhenti makan itu bukan untuk apa-apa. Imsak supaya si tubuh ini imsak, mampu menahan tadi semua, ya. Karena kalau tidak begitu, maka selalu yang dominan itu bagian yang dohir. Maka itulah para ulama berkata, baik ihya maupun hikam, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana ruhmu akan terbang menuju Allah, sementara adalah tubuhmu adalah diliputi oleh hawa nafsu. Tadi semua, ya hawa nafsu adalah. Maka tadi dalam Candi Borobudur itu ada Kamadatu. Nah, Kamadatu, rupa datu, nah barulah masuk kepada Sidroh Al-Muntaha itu dalam wujud arupa datu. Sudah adalah wujud tanpa wujud. Tadi semua, ya itulah tahapan manusia. Jadi yang disebutkan ultrasonur, kesadaran sempurna itu adalah wujud tanpa wujud. Tadi semua, arupa datu. Tadi semua, bukan lagi terjebak di pikiranmu pada ingin ini, ingin itu yang berwujud. Karena kamu sudah naik daripada Kamadatu, rupa datu menuju arupa datu tadi semua ya. Nah itulah sahabat, maka apa saja amalia yang harus kita bangun. Nah syukur-syukur kalau kalian Rojabnya sudah bagus kemarin. Laksanakan sholat tanggal 1 Rojab, kemudian bagaimana tadi semua. Bagaimana juga malam Jumat pertama Rojab, kemudian ada tanggal 30 akhir bulan Rojab tadi semua. Bukan hanya sholatnya sebetulnya, jam'u dari semua. Di tanggal itu bagaimana adalah
menarik dualitas, kamu duduk adalah tadi semua. Maka nah disinilah sebetulnya adalah konsep kepada Allah itu bukan hanya sebatas gerak tubuh, amaliyah, sholat, bukan hanya sebatas dikir, mengucapkan kalam-kalam tadi kalimat-kalimat, tapi sadar, menyambungkan. Bagaimana menyambungkan? Dengan mematikan. Karena nggak ada lagi cara untuk itu. Walaupun kamu dikir Allah, 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 tapi yang dikir kamu itu kamu tidak akan tersambung. Karena Allah itu ada kalau kamu tidak ada. Maka disitulah kenapa Nabi bersabda, an-nasu niyamun, adalah manusia itu tidur wa idamatu intabahu, ketika dia mati baru bangun. Manusia itu adalah mati, tapi ketika dia mati dia hidup gitu loh. Itulah yang firman Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya kita harus ngerti hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah beda dengan hubungan, karena kamu tuh kadang-kadang menganggap Allahnya itu masih duduk di aras gitu kan tadi. Punya jihad bisa ditunjuk gitu kan tadi semua. Nah itulah masalah tadi semua. Hari ini orang Islam punya anggapan bahwa Allahnya itu nggak tahu di mana gitu kan tadi semua. Tadi semua inilah yang karena tidak jamunya itu, maka kalau masih pemahamannya begitu ya tentu, maka yang Abah khawatir pemahaman yang semacam itu pada saat teknologi sudah jauh, kalian tidak akan mampu adalah bertahan tadi semua ya. Maka jangan aneh hari ini orang berbuat dosa itu adalah doktor, profesor, kiai, menteri agama. Nah itu. Kenapa? Karena itu tidak berdampak memang. Amaliyah yang mengucapkan tapi tanpa ada kesadaran tidak berdampak. Tanpa penjagaan Allah, perlindungan Allah tidak akan berdampak. Ilmumu tidak akan mampu. Ilmu nahu, sorof, mani, bayan, mantekmu tidak akan mampu menahan goncangan si nafsu yang hidup di zaman ini. Beda jangan zaman Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Hambali. Nggak ada mobil, nggak ada Mercy, nggak ada handphone. Perempuan juga belum cantik. Tadi semua rumah-rumah juga masih jelek. Mereka ya kawalnya sampai di situ cukup. Tapi hari ini yang nggak bisa. Kamu kan ingin rumah mewah seperti orang, naik Mercy seperti orang, jalan-jalan ke luar negeri seperti orang. Sementara ilmumu masih pakai ketapel tadi semua. Cara kamu ibadah pakai ketapel, yang dilawan drone tadi semua. Iblisnya sudah, wah sekarang ini pangkatnya udah jenderal. Waktu iblis masih kopral, Nabi Adam aja nyemplung. Nah hari ini sudah bayangkan dilatih 124.000, maka jangan aneh. Yang sekarang ini yang ngaco itu justru adalah tadi. Akhirnya membuat hukum yang tidak jelas, dari mesusahkan banyak orang sebenarnya. Padahal sebetulnya adalah Allah itu mudah. Maka itulah kenapa kata Abah juga. Tadi semudah itu, Allah itu cukup kamu panakkan, tadi kosongkan, tadi semua. Maka sesungguhnya adalah kita harus mengerti adalah hubungan kita dengan Allah itu. Tadi semua, maka dosa berapapun dibagi Allah, ya Allah. Nggak ada dosa itu. Tuh. Itulah dibahas, ada ulama khusus, itu Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah. Jadi bukan masalah amal dan dosa. Itu kan tadi semua. Tapi kamu menyaksikan ru'yatullah Allah dalam pada kelompok Pandawa maupun kelompok Kurawa. Itu intinya nanti di pengajarannya. Maka kenapa iman yang paling tinggi itu adalah iman pada qada dan qadar. Wairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Nanti di penghujungnya dari semua. Ya. Tapi kalau tadi tidak begitu, kamu akan terjebak dari semua. Ya. Nah ini. Jadi itu ya sahabat, di bulan Syaban ini adalah bulan jasad. Bulannya Muhammad. Nah, Muhammad, Abah sudah ajarkan ada 4 lapis, 5 lapis Muhammad. Pertama adalah secara syariat adalah Muhammad baginda Nabi. Adalah kita bersyariat sebagaimana beliau bersyariat dari semua. Ya. Tapi juga jangan dibentur-bentur dari semua. Karena baginda Nabi itu nggak bermazhab dari semua. Ya. Maka jangan terlalu juga adalah terlalu memahami mazhab, jangan terlalu ini ya dari semua, melampaui batas yang pernah dilakukan baginda Nabi dari semua ya.
sehingga menjadikan manusia terkotak-kotak, akhirnya kemana-mana, sibuk ingin sempurna malah gagal dan tadi semua. Nah, ini yang disaksikan, manusia sibuk ada dengan cara tapi dia tidak mengerti, lupa tujuan. Sibuk menyebut-nyebut nama Allah dan Muhammad tapi tidak, lupa bagaimana mengimplementasikan Allah dan Muhammad pada hidup. Tadi semua, ya. Akhirnya bermusuhan atas nama Allah dan atas nama Muhammad. Mengkafirkan orang atas nama Allah dan atas nama Muhammad. Ini kan kebodohan. Tadi semua. Akhirnya manusia itu, dia tidak pergi kemana-mana. Akhirnya semakin menderitalah setiap hari. Semakin tambahlah beban kesadarannya makin menurun. Masuklah kepada infrasonur, masuklah kepada binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Maka disitulah dunia ini sudah menjadi neraka kepada orang yang semacam itu, sahabat. Ya. Nah inilah maka di bulan Sya'ban ini mari, setelah kita anggap sajalah kita sudah selesai, kalian rojabnya sudah selesai, atau barangkali yang hari ini sedang ngabeti, masih jalan ngabeti, ayo terus imsak. Karena pada saat kamu imsak di bulan Sya'ban adalah maka sesungguhnya adalah pada saat ayah saya selalu berkata, tubuhmu itu adalah kucing, ruhmu itu adalah tikus. Tuh. Tikus tidak akan keluar selama ada kucing di lubang itu. Nah, artinya jiwamu tidak akan naik kesadarannya selama kamu masih adalah kucing dari semua. Karena dia akan terus kerdil di dalam sembunyi, takut dimakan tikus, takut dimakan kucing si tikus itu. Nah itulah perumpamaan sebetulnya, sederhana tapi bisa difahami. Maka si jiwa itu tidak akan naik kesadarannya karena kesadarannya ada pada kesadaran binatang pada jasad ini. Tadi semua ingin selalu lebih dari orang, ingin selalu terkenal dari orang, ingin selalu dikenali orang. Jadi itulah masih orang, ingin kaya, orang pintar, tadi semua orang, masih banyak orang. Nah itulah yang membuat si jiwa adalah tertahan karena tubuhnya masih jadi orang. Tadi semua ya, orang dan manusia itu beda. Tadi semua ya, orang hutan, orang kaya, orang pintar, orang tadi semua. Orang itu Quran menyebutnya ins tadi semua ya, bukan insan tadi semua ya. Jadi pada kesadaran basarun, pada kesadaran jasad. Nah ini ya yang maka di bulan Sya'ban ini maka itulah Nabi menyampaikan perbanyak saum tadi semua. Nah tapi saum itu apa? Yang disebutkan saum itu imsak. Imsak itu apa? Menahan. Secara syariatnya menahan makan, minum, dan bersetubuh. Tapi secara hakikatnya menahan keberadaan ego diri. Merasa wujud diri. Tadi semua. Tadi. Jadi kalau pemending-mending tadi semua, puasa yang mana yang kamu akan lakukan tergantung mana yang berdampak pada dirimu. Tadi. Karena tidak sedikit orang perutnya ditahan lapar, maka yang diingat bukan Allah tapi lapar. Tadi semua. Ya. Maka disinilah ya, maka setiap orang nanti akan punya kadarnya. Maka Nabi menyarankan di bulan Rajab ini juga adalah mandi, adalah membersihkan diri yang dohir. Maka ada mandi kemanusiaan, ada mandi kemalaikatan, ada mandi tobat dan lain sebagainya.